Selamat datang di media edukasi video kami Sumayasa Dum Edukasi, media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi tematik kelas 6, tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran 2. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam belajar. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Perhatikanlah gambar berikut ini. Pada gambar ini, kita melihat Siti dan keluarga sebagai warga masyarakat yang baik selalu membuang sampah pada tempatnya. Siti dan keluarga sangat peduli dengan lingkungan rumahnya. Di depan rumah Siti dipasang tempat sampah untuk sampah basah maupun untuk sampah kering. Orang yang lewat di depan rumah Siti pun boleh membuang sampah di tempat sampah itu. Banyak perilaku yang dapat kita perbuat untuk peduli dengan lingkungan. Lingkungan yang bersih, asri, dan sehat merupakan jembatan bagi masyarakatnya untuk menuju hidup sejahtera. Ayo membaca. Marilah kita membaca teks yang berjudul Kampung Rawajati. Di Kampung Hijau Rawajati, selain peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman, terlihat juga kesadaran warga yang cukup tinggi untuk andil terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. Sebuah sentra pengumpulan sampah disediakan di area kampung untuk menampung aneka sampah rumah tangga. Para ibu turut andil dengan memisahkan sampah dapur seperti kulit bawang, batang sayuran, kulit buah, dan kulit telur. Kemudian dikumpulkan di sentra bersama dengan sampah kebun. Campuran sampah dapur dan sampah kebun dari warga kemudian diolah menjadi kompos. Setiap warga diperbolehkan mengambil kompos untuk menyubur tanaman. Apa yang dilakukan warga Kampung Rawajati terhadap sampah konsumsi? Sampah konsumsi ada yang berupa sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam seperti tumbuhan dan hewan serta berbagai hasil olahannya sehingga dapat terurai secara alami. Sampah organik termasuk sampah yang ramah lingkungan. Di Kampung Rawajati tidak akan ditemukan gunungan sampah sisa makanan yang menimbulkan aroma tidak sedap. Mengapa demikian? Beberapa warga memiliki lubang biopori atau lubang resapan di halaman rumah. Sampah sisa makanan tiap hari dituang ke dalam lubang biopori dan dibiarkan membusuk di sana. Ketika kelak membusuk, sampah-sampah tersebut akan menjadi penyubur tanah di sekitarnya. Ada juga sampah konsumsi berupa sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak akan dapat terurai oleh bakteri secara alami. Beberapa contoh sampah anorganik adalah sampah-sampah plastik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti botol kemasan plastik, botol kaca, besi, serta barang tak terpakai lainnya. Warga Rawajati memiliki bank sampah sebagai tempat menyetorkan sampah-sampah jenis ini. Setiap minggu, sampah yang terkumpul di sentra diambil oleh beberapa pengepul untuk dibawa ke tempat pengolahan akhir. Pengelola bank sampah mengeluarkan daftar harga beli untuk tiap kilogram sampah yang disetorkan warga. Semakin banyak warga menyetorkan sampah, tentu semakin bertambah pula saldo tabungan sampahnya. Selain mengurangi tumpukan sampah, warga pun senang karena memperoleh manfaat dan keuntungan berupa uang dari sampah yang dihasilkannya. Bahkan beberapa anak memiliki tabungan sampahnya sendiri. Mereka berlomba mengumpulkan botol dan kemasan plastik untuk menambah saldo tabungan. Sebagian dari sampah anorganik juga dikumpulkan warga untuk diolah menjadi aneka kerajinan yang bernilai jual, seperti vas bunga, alas gelas, dompet, serta tas dirangkai cantik dari aneka botol plastik dan kemasan bekas. Kegiatan ini dilakukan oleh beberapa ibu di waktu luang mereka. Mengisi waktu, mengurangi tumpukan sampah, dan menambah uang belanja tentunya menjadi hal positif yang bermanfaat bagi warga dan lingkungan. Ayo berdiskusi. Setelah membaca teks tersebut, sekarang marilah kita menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa judul bacaan di atas? Apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Apa isi bacaan di atas sudah sesuai dengan kata kunci yang kamu sebutkan? Untuk pembahasan mengenai kata kunci, silakan lihat kembali di pembelajaran 1. Untuk link videonya ada di kolom deskripsi. Dari teks yang sudah kita baca ini, kita akan mengetahui bahwa judul teks bacaan di atas yaitu Kampung Rawajati. Dan kata kuncinya adalah kampung. Isi bacaan tersebut belum sesuai dengan kata kunci yang disebutkan.
Mengapa? Karena isi bacaan lebih banyak menggambarkan pengelolaan sampah di kampung, bukan menggambarkan kampung secara umum. Bagaimana dengan pengelolaan sampah di sekitarmu? Apa yang dapat kamu lakukan terhadap sampah di rumahmu? Sampah-sampah di sekitar rumah biasanya dibuang pada bak pembuangan sampah dan ada juga yang dibakar di pekarangan rumah. Namun, untuk jenis sampah organik seperti dedaunan dan kulit buah dimanfaatkan sebagai pupuk alami dan diletakkan di batang tanaman. Ayo bernyanyi. Dalam menyanyikan sebuah lagu, kita harus memperhatikan interval lagu. Lagu-lagu diciptakan oleh pengarangnya berdasarkan suasana hatinya dengan mengambil tema tertentu. Lagu-lagu diciptakan oleh pengarangnya berdasarkan suasana hatinya dengan mengambil tema-tema tertentu. Perhatikan lagu berikut ini. Lagu yang berjudul Aku Cinta Lingkungan, karya Uli Hari Rusadi, merupakan lagu dengan tema lingkungan. Lagu ini memiliki birama 2/4. Sekarang, mari kita menyanyikan lagu Aku Cinta Lingkungan. Cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku, membersihkan halamanku. Bersama ayah ibuku, membersihkan halamanku. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku, menyirami taman bunga. Bersama ayah ibuku, menyirami taman bunga. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Nah, itulah dia lagu yang sudah kita nyanyikan tadi. Sekarang, cobalah kita menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Apa isi lagu tersebut? Apakah kamu menyanyikan lagu di atas sesuai dengan interval lagunya? Apakah kamu mengetahui apa yang dimaksud dengan interval lagu? Lagu tersebut berisi tentang mencintai dan menyayangi lingkungan, membersihkan halaman, merawat taman bunga, membersihkan lingkungan dari sampah. Selanjutnya, apakah kamu menyanyikan lagu di atas sesuai dengan interval lagunya? Jawabannya iya. Dalam menyanyikan lagu sudah sesuai dengan interval lagu. Berikutnya, apakah kamu mengetahui apa yang dimaksud dengan interval lagu? Interval lagu adalah jarak antar nada-nada yang ada pada suatu lagu. Supaya nada yang kamu nyanyikan tepat, kamu perlu berlatih bernyanyi dengan memperhatikan interval nada. Nah, lebih singkatnya, interval nada adalah jarak antar nada yang satu ke nada lainnya. Awalnya kita akan berlatih menyanyikan solmisasi tangga nada berikut, dimulai dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Perhatikan interval nada berikut. Yang pertama, interval nada berjarak satu nada. Nada-nada yang berjarak satu nada yaitu nada dari do ke re, dari re ke mi, dari fa ke sol, dan dari sol ke la. Selanjutnya, interval nada yang berjarak setengah nada. Interval nada yang berjarak setengah nada yaitu dari mi ke fa dan si ke la. Selanjutnya, interval nada yang berjarak dua nada yaitu dari nada do ke mi dan dari nada fa ke la. Berikutnya,
interval nada yang berjarak 1,5 nada, yaitu dari re ke fa, dari mi ke sol, dan dari la ke do. Dari lagu yang sudah kita nyanyikan tadi merupakan lagu yang bertema lingkungan. Peduli lingkungan merupakan kewajiban kita dari anak-anak, para remaja, dan orang tua hendaknya peduli dengan lingkungan sekitar. Ayo mengamati. Perhatikan kedua gambar berikut dan kemudian jawablah pertanyaan selanjutnya. Di sini kita melihat dua buah gambar. Pada gambar A kita melihat anak-anak remaja dan pada gambar B kita melihat orang dewasa. Apakah kamu melihat adanya perbedaan pada kedua gambar tersebut? Tunjukkan perbedaan pada gambar tersebut. Dari gambar yang kita lihat, kita melihat perbedaan berupa perbedaan tinggi badan, ukuran tubuh, ukuran pakaian, warna pakaian, dan alas kaki. Tahukah kamu yang dimaksud dengan masa puber? Bagi anak laki-laki maupun anak perempuan akan mengalami masa puber. Apa ciri-ciri anak laki-laki dan anak perempuan pada masa puber? Masa puber adalah masa berkembangnya manusia dari anak-anak menjadi remaja, dari remaja menjadi dewasa. Ciri anak-anak pada masa puber untuk anak laki-laki yaitu tumbuh rambut pada ketiak dan kemaluan, tumbuh jakun pada leher, suara membesar, dan mengalami mimpi basah. Sedangkan pada anak perempuan yaitu payudara membesar, tumbuh rambut pada kemaluan dan ketiak, pinggul membesar, dan mengalami menstruasi. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Ayo merangkum. Apa ya yang sudah aku pelajari hari ini? Hari ini kita telah belajar mengenai cara merawat lingkungan agar lingkungan menjadi bersih dan sehat. Kemudian, kita telah belajar menyanyikan lagu dengan interval nada. Dan selanjutnya kita telah belajar mengenal ciri-ciri masa puber untuk anak laki-laki dan pada anak perempuan. Sekarang, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, tuliskan 3 contoh kegiatan yang dapat kita lakukan agar lingkungan menjadi bersih dan asri. Yang kedua, tuliskan apa yang kamu ketahui tentang interval nada. Yang ketiga, tuliskan 3 ciri-ciri dari masa pubertas pada anak laki-laki dan pada anak perempuan. Apa ya yang sudah aku pelajari hari ini? Agar lebih menarik, apa ya usulku? Jangan lupa tulis jawaban dan saranmu pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.